Bismillahirrahmanirrahim. Madhab kita, madhab Syafi'i, seorang perempuan yang mau menikah itu tidak boleh menikah sendiri, harus dinikahkan oleh seorang wali. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak akan pernah sah satu pernikahan kecuali ada walinya dan ada dua saksi. Dua saksi wajib, wali wajib. Ono saksine tapi nggak ada walinya, pernikahan tidak akan sempurna. Ada walinya tapi nggak ada saksinya, pernikahan juga nggak akan sempurna. Maka dua-duanya harus untuk mengesahkan pernikahan. Yang butuh wali itu siapa? Perempuan. Kalau laki-laki nggak butuh wali. Kamu nikah dimanapun, tempatnya manapun, bapak kamu tahu nggak tahu, losdol, nggak apa-apa. Tapi nggak punya akhlak. Iya toh, wong kawin kok nggak ngomong-ngomong. Tapi kalau perempuan nggak ada walinya, maka pernikahannya tidak sah. Siapa yang berhak menjadi wali? Nah, ini harus ngerti ini, karena saya pernah beberapa kali menikahkan orang, itu walinya bukan wali aslinya, sehingga saya ulangi lagi. Karena apa? Ketidaktahuan orang tentang masalah wali. Wa hakul aulia bit tazwij, yang paling berhak untuk menikahkan itu yang pertama abun, bapakmu, bapak kandung. Abun, bukan bapak sambung. Paham ya? Kamu punya bapak asli, itu bapakmu yang pertama kali menikahkan. Wali akrob namanya. Kalau bapakmu nggak ada, maka kok meninggal, maka yang selanjutnya summal jad, kakek dari laki-laki, bukan kakek dari ibu. Pokoknya konsepnya gini, wali itu ya, ini rungokno. Konsepnya wali itu harus jalur bapak. Jalur ibu nggak bisa. Kamu kan punya dua kakek nih, kakek dari ibu sama kakek dari bapak. Kakek dari bapak itu yang bisa menikahkan kalau bapaknya nggak ada. Bis. Dua, kakek nggak ada, biasanya kalau bapak mati, ya kakeknya apalagi sudah mati, kecuali kakeknya punya ilmu rawa rontek. Ya, gak mati-mati kakek, anaknya mati dhisik, ya bisa jadi. Kakek mati, maka yang menikahkan selanjutnya adalah saudara kandung. Saudara sekandung. Saudara lah, bisa saudara pokoknya konsepnya apa? Dari jalur laki-laki. Contoh nih, khotim mau menikah, bapaknya nggak ada, maka yang menikahkan saudaranya, jai. Ya toh, tinggal ini kamu cari, kamu punya atau saudara sebapak, pokoknya bapak, sama-sama bapak. Kalau saudara seibu nggak bisa. Contoh, ibunya kawin lagi punya saudara seibu nggak bisa. Tapi kalau bapaknya satu, maka berarti saudara sebapak, itu masih bisa. Pokoknya jalur laki-laki, saudara. Ya, seumpama nih Nabil punya saudara perempuan, bapaknya Nabil mati, berarti Nabil yang maju. Engkau anak si wali, beneng. Wah, ngeri. Kakak saya ketika meninggal, kakak saya ketika nikah, bapak saya sudah meninggal. Kakek saya sudah meninggal, maka yang jadi wali saya untuk saudara saya. Bes. Saudara nggak ada, kan banyak toh. Tretan karena saudaranya karena nggak punya saudaranya perempuan semua. Berarti nggak ada yang bisa kan? Karena jalurnya harus laki-laki. Saudaranya lahir 3, ceprot perempuan semua. Wah, bahaya ini. Ya, bahaya kalau tiga-tiganya. Maka kalau sudah tidak ada saudara atau punya saudara tapi meninggal, maka anaknya saudara laki-laki. Laki-laki loh ya. Contoh. Ya. Soleh punya
Mbak Aisyah. Kalau sudah di atasnya meninggal, berarti Aisyah kan saudaranya Soleh. Soleh yang mengawinkan. Soleh sudah kawin dulu, punya anak, namanya Apin. Ya toh? Apin anaknya Soleh. Maka kalau begitu, kalau ternyata Mbak Aisyah mau nikah, kok Soleh sudah meninggal, maka yang menikahkan adalah Apin, anak. Jalur laki-laki semua. Yang nggak bisa itu gini, yang nggak bisa. Terputus jalur perempuan satu kali nggak bisa. Contoh, Mbak Aisyah punya anak, anaknya perempuan semua. Gitu. Terus dari anak perempuan itu punya anak laki-laki. Laki-laki nih Gus yang menikahkan, tapi kan sudah ngelewati perempuan. Pokoknya ada satu perempuan nggak bisa menikahkan, harus lurus laki-laki, laki-laki, laki-laki sampai ke bapaknya lurus jalurnya. Ada perempuan satu nggak bisa, karena nasab itu lewatnya jalur laki-laki. Jadi ada nasab, ada zurriyah. Kalau nasab itu laki-laki, tapi kalau zurriyah itu laki-laki perempuan masuk. Makanya sak hebat-hebatnya bapakmu besok, sak kiai-kiai ini bapakmu, kok kamu nikah dengan laki-laki siapapun, anakmu nggak akan jalur ke bapakmu nasabnya, bin ke bapakmu, ke laki-laki. Faisal punya istri, Ning, Sopo, wis anake kiai, tetep anaknya bin Faisal, bin bapaknya, nggak lewat jalur Naila anak saya Uji, ini binnya bukan ke Kiai Masyudi, binnya ke saya dan ke atas saya. Nah, ya. Jadi makanya suruh cari suami yang betul-betul baik itu karena anak kamu dipertaruhkan. Ngeri ya kamu. Pertaruhkan. Binnya lari ke laki-laki. Kalau sudah nggak ada anaknya paman, anaknya saudara, maka paman dari bapak. Jadi bahasa Arabnya paman itu ada dua. Kalau paman dari bapak itu bahasa Arabnya am, ain, mim. Tapi kalau bahasa Arabnya paman dari ibu namanya khol. Khol. Jadi Pak Khol itu paman dari ibu. Contoh ya. Contoh. Saya punya bapak saya punya saudara, berarti namanya paman dari bapak. Namanya apa? Am. Saya punya ibu saya punya saudara, namanya khol. Ya, siling-lingan. Yang punya wewenang untuk menikahkan, khol enggak punya. Yang punya menikahkan apa? Am. Saudara dari bapak. Makanya ngene rek, ya. Awakmu cari, kemarin ada Ustadz Mahbub ya, Ustadz Mahbub Junaidi loh, Ustadz Mahbub ya, kepala sekolah SMP telepon, Gus, ini Gus, saudara saya mau menikah, walinya nggak ada. Gimana kalau saya jadi wali? Oh gak bisa kok, kamu kok bisa jadi wali itu loh. Gimana yang jadi wali? Carikan. Kalau nggak ada ini, ternyata ada saudara dari bapaknya masih ada satu tua. Jadikan saudara dari ibu nggak bisa, karena lewatnya wali itu harus lewat jalur laki-laki. Kalau saudaranya bapak sudah nggak ada, mati juga, maka anaknya saudaranya bapak apa namanya? Ya. Saya punya bapak saya punya saudara namanya paman, ya toh? Berarti paman saya punya anak namanya apa namanya itu? Sepupu ya. Sepupu apa? Tretan sepupu, saudara sepupu. Lah itu bisa menikahkan. Kalau sudah nggak ada paman dari bapak. Konsep kamu di sini ditulis, wali itu harus jalur dari laki-laki. Kalau nggak laki-laki nggak bisa, dari bapak.
Kalau sudah nggak ada semua, bapak nggak ada, habis bapak, kakek nggak ada, habis kakek, saudara nggak ada, saudara laki-laki nggak ada. Kalau nggak ada saudara, anaknya saudara nggak ada. Terus paman nggak ada, anaknya paman nggak ada, maka walinya berarti secara nasab dia nggak ada. Siapa yang menikahkan? Pak Hakim atau KUA. Datang ke KUA. Pak, bapakku mati pak, mbahku mati, saya nggak punya saudara, paman nggak punya, semuanya nggak ada. Oh ya sudah, maka KUA yang menikahkan, namanya Hakim. Yes. Kalau hakimnya bermasalah, wes, hakimnya bermasalah, mau nikah hakimnya bermasalah. Bisa jadi hakimnya bermasalah atau nggak ada hakim, atau hakimnya nggak mau menikahkan. Bisa jadi, maka yang menikahkan yang terakhir yang boleh jadi wali adalah muhakkam. Apa? Jadi dalam bahasa pernikahan itu ada hakim, ada hakim itu siapa? Hakim itu adalah orang yang diangkat pemerintah resmi dalam rangka mengurusi pernikahan. Kalau kita namanya Pak KUA. Tapi kalau muhakkam itu enggak ada pengangkatan dari pemerintah, tapi tokoh masyarakat yang mempunyai keilmuan yang mumpuni dalam bidang pernikahan. Enggak semua tokoh masyarakat dikatakan muhakkam ya. Saya pernah membahas dulu Bahsul Masail, muhakkam itu harus ngerti hukum-hukum nikah. Contoh begini, contoh. Ya, saya contohkan seumpama ada seperempuan, perempuan wali nggak ada, hakim juga nggak mau menikahkan, datang ke ulama, ke kiai. Tapi ingat, tidak semua ustadz, tidak semua kiai bisa jadi muhakkam. Gak semua tokoh masyarakat bisa jadi muhakkam. Syaratnya apa? Muhakkam yang mempunyai keilmuan yang cukup dalam bidang pernikahan. Nikah, tolak, khulu, roj'i, bain, roj'i, semua dia ngerti. Kalau anak tokoh masyarakat tapi gak ngerti nikah hukumnya gimana, ngerti nggak jenengan khulu, ngerti nggak jenengan bain, ngerti nggak jenengan roj'i, ngerti nggak jenengan masalah-masalah pernikahan, nggak ngerti, nggak bisa dijadikan sebagai apa? Muhakkam. Cara menikahkan muhakkam itu begini. Saya pernah boleh menikahkan muhakkam, tapi ya iki wis mentok. Datang ke saya atau datang ke kamu. Tapi ya ini namanya pernikahan di bawah tangan karena nggak tertulis di pemerintahan. Ini datang ini laki-laki perempuan, ditanya bapak nggak punya semua, nggak punya hakim, nggak bisa karena alasannya ini. Akhirnya datang ke ulama yang mumpuni, yang pinter, ngomong perempuannya, Pak Yai, saya menyerahkan pernikahan saya dan jenengan sebagai wali saya. Laki-laki juga kayak gitu, saya juga menyerahkan dan menerima jenengan sebagai walinya dia. Harus ada apa namanya? Serah terima dulu kepada seorang kiai tadi. Oke, saya terima. Akhirnya kiai tadi menikahkan. Namanya bukan hakim tapi namanya muhakkam. Diingat-ingat, muhakkam ini harus punya ilmu yang mumpuni dalam pernikahan. Kalau enggak bisa. Catatan yang pertama, wali nikah itu harus dari jalur laki-laki ya. 2, urut-urutan yang saya sampaikan tadi itu tidak akan bisa turun ke setelahnya, bahkan batal kalau turun ke setelahnya selama masih bisa mengakadi. Contoh. Ada orang senang dengan saudaranya soleh. Dia plek dengan soleh, tapi musuhan dengan bapaknya soleh. Paham nggak? Mestinya yang menikahkan Aisyah kan bapaknya. Laki-lakinya nggak mau saya kalau pakai bapaknya, maunya pakai saudaranya. Sampai kiamat nggak bisa menikah.
Kenapa? Selama masih ada urutan yang pertama, tidak akan bisa turun ke urutan yang kedua, masih ada, tidak akan bisa turun urutan yang ketiga dan seterusnya. Catatan itu. Tapi kalau nggak bisa, kalau dalam kitabnya begini, fa inikhtalla syartun min syurutil wilayah fala haqqa lahu fil wilayah. Kalau tidak ada syarat, nggak ada syarat, sudah nggak nemu syarat. Contoh, punya bapak, tapi bapaknya gila. Orang gila bisa nikahkan nggak? Enggak, berarti maka bapaknya gugur, bisa pindah ke wali setelahnya. Cara guru saya dulu gini. Ini perhatikan ini. Perhatikan saya. Selama dia didatangkan masih bisa menikahkan, maka tidak akan bisa turun ke wali setelahnya. Saya contohkan. Bapakmu di penjara. Bapaknya di penjara. Kalau dia didatangkan, dia bisa menikahkan. Berarti nggak bisa turun ke wali setelahnya. Contoh, Siti punya bapak, bapaknya di penjara. Kalau bapaknya didatangkan, bisa nggak menikahkan? Bisa, maka nggak bisa pindah ke, loh terus apa Gus menikahkan, bapaknya kan di penjara. Maka yang menikahkan secara nasab langsung hilang semua, langsung Pak Hakim yang menikahkan. Langsung loncat. Paham nggak? Langsung loncat. Tapi kalau didatangkan sudah nggak bisa, contoh, bapaknya gila. Mau didatangkan dia ada di situ tetap tidak akan bisa menikahkan, maka boleh pindah ke wali setelahnya. Contoh, bapaknya, cara bahasa kita apa? Tua sekali itu apa? Yang nggak bisa, orang diajak ngomong nggak bisa itu? Pikun. Bapaknya sudah pikun, dia ikut di situ. Walaupun dia datang di situ tetap nggak akan bisa menikahkan, maka boleh pindah ke wali setelahnya. Tapi kalau didatangkan dia nggak bisa menikahkan, maka tidak akan bisa wali selanjutnya, tapi langsung wali ke hakim. Contoh lagi. Saya kemarin ada kasus begini. Bapaknya kemana ini? Mohon maaf Gus, bapaknya kena kasus sehingga sekarang dia di penjara. Terus siapa yang menikahkan? Yang menikahkan wali seterusnya Gus. Siapa? Saudaranya. Oh enggak bisa Pak. Loh katanya kalau bapaknya enggak ada pindah. Enggak ada itu maksudnya enggak bisa. Kalau itu kan aslinya bisa. Terus siapa Gus yang menikahkan? Hubungi Pak Hakim. Maka Pak Hakim yang menikahkan. Jadi langsung wali nasab yang disebutkan tadi hangus semua. Langsung pindah ke hakim. Satu. Ya, itu penting itu. Catatan yang sering sekali terjadi, hal-hal yang terjadi di masyarakat yang kadang-kadang kita ini enggak bisa enggak ngerti. Terus nomor 3, jika sederajat sama, ada wali satu derajat sama. Contoh begini, Marcella punya saudara Apin, punya saudara Yayan, punya saudara Soleh. 3 ini saudaranya si Marcella. Bapaknya nggak ada, embahnya nggak ada, maka saudara 3 ini yang boleh menikahkan. Kalau di Jawa, di Madura, yang menikahkan yang paling tua. Sebenarnya urut-urutannya nggak kayak gitu mestinya. Kalau punya 3 saudara, yang menikahkan yang pertama a'lamuhum, yang paling alim. Apin gak patek ngalim, Yayan gak patek alim, Soleh apal kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Si Soleh ngalimnya luar biasa, anak yang terakhir tapi paling alim. Maka yang menikahkan bukan yang paling tua, tapi yang paling alim. Yang pertama fal a'lam wa in tasawaya fid darajah fal a'lam. Kalau sama dalam segi derajat, pilih yang paling alim walaupun umurnya yang paling kecil.
Kalau ternyata ngalimnya sama, tiga-tiganya karena mondok semua podo pintere, maka fal aura, paling wirai, paling takut ke haram. Soleh, walaupun alim, tapi tidak patek takut ke haram. Ada perempuan masih lihat, lak melak etek. Dilihat. Yayan, takut ke haram. Apin, oh Sarah. Oh, ada yang haram, jarene Apin cuci mata. Wah ini, sepak ini. Maka soleh sama-sama alim, gak bisa menikahkan, jangan menikahkan. Yang paling tua jangan menikahkan, yang tengah yang paling takut ke haram, baru menikahkan. Tapi kalau tiga-tiganya sama, tiga-tiganya bodoh semua. Goblok kabeh nomor telu saudara ya. Atau pinter kabeh, takut ke haram, dek saya takut sekali. Sama. Gak ada yang takut, cuci mata semua. Baru pilih yang paling tua, kamu maju Bin. Saya paling tua, neng kebi. Paling tua baru masuk. Cuman ini gak berlaku di masyarakat, gak berlaku. Biasanya siapa yang paling tua, di situ yang menikahkan. Coba kamu lihat, bapak kamu nggak ada, kakek kamu nggak ada, kamu punya saudara 3, yang paling tua yang paling menikahkan, mesti itu, ya nggak? Engkau saya paling tuaan, mestinya nggak kayak gitu. 3 saudara itu pilih yang paling alim siapa? Kalau nggak paling alim nggak ada, pilih yang paling apa? Wirai, takut kepada. Kalau sudah 3-tiganya nggak ada, baru summa asannum, pilih yang paling tua. Nah itu syarat-syarat orang menikahkan. Kalau enggak mengikuti itu, maka sekarang ini bisa jadi pernikahan bisa sah bisa tidak. Sekali iling-iling, sekali pernikahan ini enggak sah, maka hukumnya menjadi zina. Hati-hati, makanya teliti sih. Apalagi kalau kamu besok, ini pesan saya ke laki-laki ini, kok kamu besok jadi tokoh masyarakat sering suruh menikahkan. Saya kalau suruh menikahkan tak cek dulu, ini siapa Pak? Apanya ini Pak? Pasti saya tanya, walaupun sudah dicek sama KUA. Karena kita khawatir nanggung dosanya. Ini siapanya Pak? Ini bapaknya Gus. Oh ya sudah. Karena pernah kejadian saya, mau nikahkan bapaknya mana Pak? Bapaknya meninggal Gus. Terus siapa yang menikahkan berarti? Kakeknya Gus. Kakeknya 2. Masuk ke rumah kakeknya 2. Setelah kakeknya 2 saya akati. Selesai akati saya curiga. Ini kakeknya bener apa tidak ya? Terus mau pulang sudah, salaman, sudah berdiri mau pulang. Pak, sebentar Pak. Saya kok ragu Pak. Ini kakeknya ya? Oh iya betul Gus, ini kakeknya Gus. Beneran, bener. Lah ini siapa? Ini juga kakeknya. Karena kalau orang Madura itu kakek, tretan kakek, yang gep kakek kebi. Iya enggak? Ini iki londo embahmu, aku iki embahmu, kabeh mbah kabeh. Madura itu modelnya kayak gitu. Jawa juga sama. Lah saya apa? Ini kakek apa? Ini Gus kakek asli, ini saudaranya kakek. Jadi ini kakek aslinya, ini saudaranya kakek. Karena ini enggak patek pinter, yang nikahkan saudaranya kakeknya. Yang tadi itu saya nikahkan. Loh Pak. Gak bahaya ta? Susah iki. Akhirnya tak dudukkan lagi. Duduk sih Pak. Ngono aku. Duduk Pak. Yang nikahkan bukan ini Pak, ini. Loh, kan sama-sama kakek. Gak bisa Pak. Kakek itu maksudnya bapaknya bapak. Ini kan bukan bapaknya bapak, tapi pamannya bapak. Duduk lagi, ngulangi lagi. Andai kan dia sudah pulang pas masuk kamar kan, wes. Nggak bahaya toh? Makanya bener. Teliti sih sebelum menikah itu teliti. Makanya Nduk, ini pesanku ning awakmu Nduk. Ini ngagi Nduk. Kamu baik-baik ke bapakmu atau ke saudaramu. Sekali bapakmu ngosok, losdol gak bisa kawin awakmu. Temen, bapakmu kok ngomong ini, sorry, aku gak akan menikahkan. Ayo mau apa kamu? Nggak bisa Pak, aku cinta mati. Kakan cinta, tak bisa. Makanya ojo macam-macam sama bapak sekali ngosok. Atau bapak kamu, hati-hati juga. Bapak kamu punya pilihan, tak ngebele ke kamu, ndak bilang-bilang ke kamu, moro-moro dikawinkan. Jadi
Contoh saumpamane enek perempuan, bapake ngomong gini, terus ngosok bapake. Ketemu Apin di jalan. Ya Apin, apa Pak? Nih, tak kawinkan kamu Lapin dengan anak saya. Kawin dok. Setelah kawin, anaknya pulang. Ya, laki nabeen. Loh, kok bisa Pak? Aku nggak kenal. Nggak urusan. Apin langsung kena. Loh, wes jadi ya. Jadi Apin, ya tetap jadi istrinya. Hati-hati ya Pakmu. Terus tak kasih tahu lagi, bilang ke bapakmu, nikah itu nggak bisa jadi guyonan. Atau bilang ke saudaramu kalau bapakmu nggak ada, Mas ojo sampai guyoni aku loh Mas. Contoh perempuan, sama nih Marcel, guyon, Marcella, bapak guyon sampai Apin ngomong ini, Pin, gimana Pin kalau kamu tak nikahkan dengan anak saya? Oh iya Pak, enggak apa-apa, maharnya 100.000 ya. Kobil tuh kasih, ketemu. Oh, ayo lo jadi ya. Padahal guyon. Ya padahal guyon karena guyonnya pernikahan itu bisa jadi salah sun jidduna jiddun itu loh. 3 kalau seriusnya jadi serius, guyonnya jadi salah satunya apa nih? Nikah. Ya wes itu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.